Udah cukup ini. Oke, tidak ini. Yang lain Kita mulai ya. Bisa masuk ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu. Yang saya hormati Bapak Pokasek, Bapak Ibu cantik semuanya. Pertemuan kita hari ini, ya, puji dan syukur kita dapat bertemu di sini. Di mana di sini Ibu Novi sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dan 10 sebagai pengajar praktik. Tujuan kita berkumpul di sini Bapak Ibu untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita ini, Pak. Apakah nantinya visi yang sudah ada itu sudah berdampak kepada murid atau belum? Kalau sudah, maka kita akan mengkomunikasikan tentang prakarsa perubahannya. Dan kalau belum berdampak kepada murid, berarti kita harus merumuskan kembali, Pak, visi untuk sekolah ini. Di mana nanti saya di sini sebagai moderator dan CGP Ibu Novita nanti sebagai pemandu. Selanjutnya diskusi. Sebenarnya di sini peserta diskusinya adalah kepala sekolah, warga sekolah dan tenaga pendidikan, semua warga sekolah baik guru maupun tenaga pendidikan. Baik, kita kemudian terakhir nanti saya memberikan penguatan setelah ada hasil diskusinya. Hasil diskusinya nanti dicatat oleh Ibu Novi, diberikan kepada kepala sekolah juga kepada pengajar praktik. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk diskusi. Kami persilakan kepada Ibu Novi. Baik, terima kasih buat Ibu moderator di CGP atas waktu yang diberikan pada saya. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah mewakili, yang saya hormati Ibu pengajar praktik Ibu Sudia, yang saya hormati rekan guru dan juga tenaga pendidik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu yang diberikan pada hari ini, di mana pada hari ini adalah kegiatan pendampingan individu kedua, yaitu untuk mendiskusikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Ya. Baik, untuk singkat waktu, maaf ya Bapak Ibu, bukan maksud saya untuk mengajari, tapi di sini kita adalah tugasnya adalah untuk berdiskusi. Seperti yang bilang Ibu moderator tadi, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Ya. Di mana visi itu kan merupakan pandangan atau fokus yang akan dicapai di masa yang akan datang. Nah, kita sebagai seorang guru pasti kan mempunyai visi. Ya, di mana visi itu tidak untuk 1, 2 atau 3 tahun, pasti kan berkelanjutan. Begitu juga dengan sekolah kita. Ya, sekolah kita itu mempunyai visi. Tapi visi kita itu di sini apakah sudah berpihak pada murid? Ya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya sejak lahir. Ya, untuk mencapai, dan di mana seorang pendidik itu harus mampu memberikan kepada siswa itu mode pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dalam membuat visi kita ini di sini, kita ini mau menelaah apakah visi kita ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana katanya pada Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwasan kita itu sebagai seorang pengajar pendidik itu harus menuntun ya anak didik kita supaya mereka dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Ya, jadi kita memberikan kebebasan kepada anak kita, ya dalam arti kebebasan itu, tapi tetap harus kita tuntun, kita arahkan. Ya, mereka mau kemana nantinya? Ya, kita harus juga mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa itu seperti apa, pembelajaran bagaimana supaya mereka itu tertarik dan berminat untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Ya, jadi dalam visi ini ada kata kunci. Di sini saya membuat kata kuncinya, yaitu visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan harus berkolaborasi. Ya. Nah, di sini ada visi kita, visi SMA Negeri 1 Ujung Padang.
yaitu menjadikan sekolah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berprestasi dalam olahraga dan seni berdasarkan iman dan takwa. Nah, jadi untuk saat kegiatan kita hari ini itu kita akan menelaah ya apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid, ya Bapak Ibu. Oke, ada di sini pertanyaan pematiknya. Apakah visi sekolah yang sudah berpihak pada murid? Kira-kira apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid? Langsung aja Ibu, Bapak. Kan artinya apakah visi kita ini sudah mengarahkan Tadi visinya menjadi sekolah yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berprestasi dalam olahraga dan seni berdasarkan iman dan takwa. kalau olahraga dan seni sepertinya sudah Sudah ya, karena kan sesuai dengan bakat mereka mungkin ada bagian olahraga. olahraga ya. Ya, Prestasi juga kayak U2SN kan sering mengikuti kegiatan KSN. KSN ya. Mereka mungkin bagian kognitif ya yang itu ya. Perlombaan sensen. Mengikuti perlombaan. Jadi untuk limpahan minat bakat semuanya udah tertuang di Di dalam sini didukung sekolah gitu. Dari perlombaan-perlombaan, terus dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Ada lagi? Kalau menjadi unggul saya rasa mempengaruhi karena kita membuat IPTEK gitu, misalnya menciptakan robot-robot yang kayak di Semadua Bandar kan ada yang mesin sampah misalkan dalam bidang olahraga dan seni udah pernah, tapi yang namanya IPTEK ini kayaknya sekat-sekat sedikit gitu Iya. terlaksana. Kalau belum IPTEK ini belum kok kayaknya. Itu tadi ada efek. Ada di atas unggul kan, karena unggul berarti kan lebih daripada yang lain kan darahnya. Situ saya rasa kurang Berarti sedikit. inilah Pak yang kayaknya agak rancu gitu Iya, Pak ya. unggulnya itu. Unggulnya ini. Sedangkan menyatakan diri aja belum bisa, Bu. Apalagi unggul itu kan pilihan Bu, lebih dari yang biasa kira-kira gitu loh menurut saya. Tapi entahlah, kita kan diskusi kita ini menurut Berarti saya. inilah yang perlu kita Yang perlu teraih Pak. direvisi menurut saya. Direvisi. Belum pernah unggul Bu. Pertanyaannya itu berpihak kepada murid. Jelaskan berpihak kepada murid itu gimana? Yang berpihak pada murid berartinya gini, seperti saya bilang tadi bahwasanya kita harus mengetahui potensi anak itu kemana nanti mau dikembangkan. Ya, misalnya apakah dia bakatnya dalam bidang seni, apakah dia bakatnya dalam bidang olahraga, apakah dia bakatnya seperti misalnya dia minat pembelajaran matematika sehingga kalau ada kegiatan untuk olimpiade dia mengikuti. Nah, kalau itu rasa saya kayaknya sudah kami terapkan Bu, karena kami juga mengadakan kegiatan seperti misalnya les sore untuk bagi siswa yang berminat biologi, itu ada khusus Bu les sorenya. Matematika apa tuh Pak namanya? Mesin. Iya, OSN itu Bu. Bagi siswa yang memang berminat untuk kalau misalnya dia suka biologi, memang ada kami Bu. Kami lakukan kegiatan OSN. Olahraga di provinsi. Olahraga di provinsi. Kegiatan seni kemarin itu sudah kami adakan Bu. Mention semua. Iya, namanya kami ikut Bu kemarin masih juga Bu, kami juara. Bertiga. Iya, yang kelompok Harap kita batasi dulu ya. Yang kita bahas ini adalah visi dulu, bukan prakarsanya. Oh itu udah prakasan Bu ya? Nah, Oh, prakasan itu duluan ya. udah prakarsa, di sana ada misi ya, udah masuk ke misi. Tadi sudah dipaparkan itu visi dari sekolah ini. Pertanyaannya, apakah sudah berdampak kepada murid? Artinya, apakah ini visinya ini betul-betul berpihak kepada murid? Kan gitu. Juga sesuai dengan yang mau dipelajari untuk visi itu yang sebenarnya yang mana kan, apalagi untuk kodrat zamannya. Untuk kodrat zamannya ini tuntutannya yang namanya visi itu kan impian ya, impian seluruh warga sekolah. Apa impian kita untuk peserta didik? Jadi peserta didiknya nanti setelah tamat dari sini kita harapkan mereka itu bagaimana, kan punya visi. Apakah hanya kita tuntut kemampuan ipteknya saja? Karena
melihat karakternya. Coba Bapak Ibu kita amati ya. Kita amati, mungkin kita tadi fokusnya hanya pada apa-apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya dari visi inilah baru kita lakukan. Kita sekarang berbicara tentang visi. Nah dari visi inilah kita buat prakarsanya apa. Mungkin yang selama ini sudah dilakukan, itu menjadi dasarnya. Dasarnya mungkin sudah kita masukkan ke dalam visinya itu. Nah sekarang Bapak Ibu mungkin ada yang terlupa ya. Karena apalagi di kurikulum Merdeka ini kita murid itu bukan hanya dituntut kognitifnya saja, bukan hanya dituntut logika dan minat, dan terutama di sini adalah karakter pelajar Pancasila. Ini menurut saya di sini belum ada. Gotong royong gitu. Iya, kalau kita jelaskan gitu kan panjang banget. Nah, jadi visi itu nggak perlu panjang-panjang, singkat, padat, tepat, dan menyeluruh. Dari yang singkat itu udah semuanya masih cukup ya. Dan jangan lupa itu adalah impian kita untuk peserta didiknya nanti setelah tamat dari sini yang bagaimana? Setelah mereka menjadi masyarakat satunya ke depan, jangka panjang. Kalau jangka pendek, mereka bisa OSN itu, nah itu kan hanya situ aja. Nanti kalau udah tamat gimana? Iya. Kan gitu. Jadi di sini apalagi di kurikulum Merdeka itu paling utamakan adalah karakter Pancasila. Jadi belum tercermin di visi yang sudah diungkapkan di movie. Itu yang perlu kita diskusikan sekarang. Jadi ini Bu, kalau yang visi yang pernah kemarin tuh WhatsApp PKM itu dibuat tabelnya ini, yang tembaknya gimana kerjanya? Bisa, itu kan enggak bisa kita, itu tergantung sekolah masing-masing kan. Bapak Ibu yang perlu diketahui untuk merumuskan visi yang pertama, bahwa visi itu tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Jadi di tujuan pendidikan nasional itu tidak terlepas juga dari karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus menyadur dari sana juga. Tapi yang kedua Bapak Ibu, perlu adanya identifikasi sekolah kita, aset ya, identifikasi dari aset. Semua aset, salah satunya adalah aset lingkungan, aset yang ada di sekolah ini apakah sesuai dengan visi yang kita rumuskan. Nanti kita rumuskan visi yang terlalu tinggi kan Pak, ternyata di kelas tidak ada aliran listrik seperti ada ya, ternyata ya di kelasnya nggak ada aliran listriknya. Ataupun bisa sebaliknya, dari visi inilah akhirnya haruslah ada kita munculkan dari visi yang sudah kita buat. Maka Bapak Ibu yang kedua, langkah untuk merumuskan visi tidak terlepas dari identifikasi sekolah, karakteristik sekolah kita bagaimana, apakah sesuai dengan visi yang akan kita buat itu. Jangan hanya kita mencontoh visi yang lain tapi nggak sesuai dengan sekolah kita, Dengan keadaan sekolah kita Bu ya. ya. Setelah itu Novi mungkin tahu bagaimana untuk merumuskan visi dengan menggunakan analisis baca. Mungkin Bapak Ibu belum ke sana, tapi nanti boleh Ibu Novi bersharing dengan teman bagaimana untuk merumuskan visi ini dengan analisis baca. Ada tanggapan Ibu? Ditanggapi visi kita itu sebaiknya bagaimana tadi, apakah perlu ditambahi? Karena saya lihat hanya di situ karakternya satu, hanya satu karakternya, hanya beriman Dan dan bertakwa. Sementara Bapak Ibu profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. 6 dimensi. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Apalagi Novi? Benar kritis. Satu lagi, dan inovatif. inovatif. Jadi di sini perlu adanya inovatif. Saya rasa
unsur inovatifnya sudah ada, cuma perlu ditegaskan di situ kita fokuskan kepada peserta didik. Visi itu fokus di peserta didik. Contohnya terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila atau berprofil belajar Pancasila, baru ke IPTEK. Ini Bapak kurikulum gimana Pak? Bapak kurikulumnya? Gimana Pak? Tanggapannya Pak? Kebetulan semalam teman saya berangkat ke Medan, jadi masih agak buta juga mengenai kurikulum merdeka ini. Berhalangan saya pada undangan ke Jakarta ini, saya tinggal detail mengenai. Artinya di kurikulum merdeka ini Pak, kita memang harus lebih ke besar ke karakternya. Karakter belajar Pancasila, kemudian untuk visi itu fokus, namanya kalau di kurikulum merdeka ini Pak berpusat pada siswa Pak. Jadi siswa dan siswa. Jadi lebih baiknya gitu kalau visi tadi ya tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Di pendidikan nasional itu terintegrasi dengan kurikulum belajar Pancasila. Saya rasa itu lebih yang mungkin yang mau dilanjutkan diskusinya. Silakan Ibu memberikan tanggapan. Ada Ibu, silakan Ibu. Sebaiknya visi yang kita ini mau diubah bagaimana kan itunya. Kalau diubah sebaiknya bagaimana biar kita buat di situ alternatif baru untuk visi yang nantinya akan dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Kalau menguruskan visi misi itu kan banyak unsur-unsur yang terkait dan termasuklah memang seperti komite, tokoh-tokoh Iya Pak, masyarakat. Enggak. inilah yang mau akan Ini dulu yang diadopsi dari semacam ini kepala sekolah terdahulu. Bahkan kalau saya apa visi misi setiap tahun harus kita robot itu. visi ya Pak. Kalau misi bisa aja kita safar semesta ini bisa kita buka. Yang namanya visi itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi perlu ada juga evaluasi. Karena kodrat zaman sekarang Pak terlalu cepat untuk perkembangan teknologi maupun ini ya semuanya. Iya, sekarang sudah berkembang kan Pak lebih cepat dan kita sudah masuk ke kurikulum merdeka kan Pak. Dan tujuan pendidikan nasional kita juga terintegrasi dengan karakter profil belajar Pancasila. Jadi Nah, bahkan kedua semacam diskusi dengan. iya Pak. Kalau mohon maaf lalu kalau zaman dulu kan waktu sekolah berani ya guru itu mukul siswa ada jalan lima sekarang kalau guru mukul siswa dipenjarakan. Jadi ini kan yang namanya karakter. Jadi kan semakin manjakan anak itu makin rusaknya guru saya. Jadi sekarang kayak mana kita memahaminya. Jadi serba salah menurut saya. Ada guru kalau udah lebih agar bersah di penjara, nah saya terlantarkan. Jadi profil pelajar dulu aja penataran ganti-ganti yang PKM lah, PNP, PKM tahap apa. Jadi sekarang tahap maksudnya bingung kita. Jadi gimana sebenarnya masuknya? Zaman dulu kita tertibnya guru pintar-pintar ada. Waktu ke saya SMP bisa di toko pakai penghapus kayu-kayu. Sekarang sih di toko LSM datang yang apa. Jadi bingung saya kadang menjalankan ini. Jadi gimana sebenarnya yang kita jalankan? Apa tuntutan zaman harus kayak gitu? Memang itu kurikulum yang dituntut. Sekarang aneh-aneh menurut saya. Tapi itu lagi. Saya sekarang tahap karena tidak masuk logika gitu. Kita diskusi bukan langsung ibu rekam. Laporkan pula saya nanti Ini pertanyaan bagus Pak. itu yang masalahnya. Jadi guru jadi takut dia membenarkan siswa nanti sedikit makin merengkel. Kita memanjakan anak pun menjerumuskan dia jujur aja menurut saya. Kalau saat tidak harus kan, tapi gara-gara itu nanti dipanggil polisi lagi. Seperti baru-baru ini gara-gara siswa yang guru di SMP dia yang merokok si tampar kan kasus juga itu. Padahal kan mendisiplinkan siswa jadi banyak komen juga dari siswa sekarang. Kebanyakan apa kita banyak program tapi nggak terlaksana saya kira-kira di situ yang problem belajar sebenarnya kayak mana problem apa bisa siswa kayak sekarang ini lah siswa belajar merdeka sedangkan diajari aja nggak merdeka apalagi dibiarkan kayak gitu aja aneh-aneh bu nggak betul jadi bingung kita kurikulum apakah karena ganti menteri ganti kurikulum biar ada proyek gitu nggak tahu juga kita mati
bingung itu terina di mini kan tukarnya nanti periodisasi bupati apa presiden tak tukarnya lagi kurikulum. Jadi menurut saya kalau saya pribadi bagus zaman dulu disiplin ketat nggak berani. Kalau sekarang jadi guru yang tahu sama siswa, apalagi mama aku guru swasta. Kalau negeri masih bisa lah, swasta kan mengharapkan siswa itu biar ada gajinya lebih dari siswa itu. Kayak saya pernah itu di swasta pengalaman waktu di Biren. Kalau siswa keluar rugi kita sekarang 1.000, kalau gurunya kurang banyak situ nganggur penerimaan guru baru. Jadi kayak memang mesti kejadian sekolah Cina dulu sini Tamrin itu dekat baru produksi dulu. Saya sih kelarin pulang saya di Medan dulu 7 tahun. Tapi itulah saya dengar baru satu lagi, kalau kita sekolah swasta itu apa enggak dari kapan aku belajar burles kan ada gitu. Kan dilagakannya kita burles itu sampai dites juga boleh masuk itu. Jadi kan kayak mana profil-profil supaya karakter siswa itu di sini kan. Jadi rasa hormat sama guru itu setengah belakangan ini makin melawan siswa, nggak tahu lah. Akibat yang ini kan. Itu tadi hak Komnas HAM itu sih kita nanti dimarahin terus datang LSM diganti. Jadi itu yang merusak saya berdiri, bikin segala macam metode kita kalau nggak diluruskan dari tadi, tadi belenceng-belenceng gini, mengalih-alih penuh saya, tapi itu sama-sama bahas nanti pemangku kepentingan di dalam kan, menurut saya. Jadi takut guru itu menegakkan peraturan tadi, Bu. Gara-gara kawan itu depan polisi di bencana, kemana ada gitu, ini juga kan menjaga jarak juga, Bu. Sepanjang juga sudah diarahkan kalau nggak mau urusan dulu. Jadi kayak mana kita mencapai sisa hukum dan segala macam, baru satu lain. Kalau nggak ditunjang dana kan mungkin jalan itu. Segala program kalau nggak ada dananya dari mana? Sikit-sikit ada LSM itu kena kita jadi. Nggak bisa Pak kita masukkan. Iya dananya nggak ada. Bikin program lagi. Sudah direncanakan di awal yang direncanakan itu. Beda Bu, nggak sesuai. Nanti ada juga yang muncul tiba-tiba kan. Dana muncul tiba-tiba revisi lah banyak. ini. Dalam apa itu? Revisi nunggu revisi, sebelum revisi nggak bisa dikeluarkan. Sama kayak tadi mengadakan olimpiade kan ditunjang dana, sementara belakang ini nggak ada lagi dana buat OP gitu. Jadi yang mana tuh apa mah guru itu ngajar story gratis, dia apa nggak ada di industrinya keluarganya kan itu juga ya salah yang ini. Karena kebijakan pemerintah ini kayak semua proyek-proyek biar ada temuan baru bikin lagi ini. Sebenarnya tujuannya tetap mencerdaskan kehidupan bang, tapi dalam pelaksanaannya beda teknik-tekniknya. Kalau saya ini baru zaman dulu. Apalagi mohon maaf selama ini saya tengok oleh siswa kelas 10 ini karena dari semalam mungkin nggak belajar di SMP 24 kali 0,5 aja nggak tahu kelas 1 SMA. Jangankan 24 kali. Iya, nggak tahu. Kali itu Pak. Kalau mau ngumpul kayak gitu sedangkan nggak ada saringan dari awal. Ya, sih kan ada apa gitu membagi-bagi. Akar 9 pun nggak tahu. Nggak tahu dia jadi selama kita mau jadi lingkaran saya dari awal dari SD tanya gue SD gurunya yang mengajarnya nggak bahas dari SMP dari SD tanya SMP dari SMP jadi apa lembar-lembar bersembunyikan gitu lah nggak ada yang bukan bingung saya. Jadi memulihkan yang gara-gara COVID ini harus dulu yang masa COVID mulai dari SD baru gak normal jadi menunggu itu apa kayak gini aja gitu jadi juga nggak ada yang karakternya namanya kita sama daring-daring itu sedangkan kita komunikasi baik sama anak-anak itu rasa hormat yang nggak ada apalagi gak jumpa sama sekali. Jangan-jangan waktu ujian semalam bukan dia yang ujian kakaknya atau siapanya kan kurang Bisa mamanya. dikambing hitamkan orang lah corona kan kesempatan dan kesempatan ini namanya pendidikan itu berpulang kepada orang tua yang paling tahu. Kalau memang dia setuju anaknya dididik bagus-bagus jangan terlampau dilibatkan LSM itu. Nanti gara-gara membela anak orang kita yang terjepit. Terus saya sih jujur aja. Kantor polisi ya kan. Iya, kayak orang-orang ini takut kita. Sementara kita butuh perhatian. Siapa yang belanjanya? Itu kan dilema dalam pendidikan yang bukan sepanjang tugas dijalankan. Kalau toh mau dibawa betul siswa sekarang yang kena COVID ini peraturan usaha itu. Karena itu ada 24 kali 0,5 nggak tahu masa Susah itu Pak. itu. Jangan-jangan 24 kali 1 nggak tahu. Itulah pernah jumpa mengenai vektor-vektornya itu ada pos 60 dan saya gampang itu gampang saya jelaskan tambah 30 maksimal 30 saya gambar boleh gampang kan saya jelasin nggak langsung dari buku wisata jadi kali karena 24 nak kali 0,5 nggak tahu Pak tanya lu guru matematika pas 4 itu si Abu ini jadi gimana nilai fisikanya itu nanti jadi kakaknya juga kan dipaksa tuh sama tanya gimana lah caranya ini lagi ujian kita
Cuma kondisi itu orang gimana udah selaku penggerak itu cuma caranya menggerakkan yang Karena lagi apa ini? untuk SNPTN kita UTBK pun sudah diubah Pak. Iya, udah tesnya pun Jelaskan sesuai dulu jurusan aja. tentang filosofi. Belajar Dewantara, kenapa kok harus sekarang ini harus profil belajar Pancasila? Kenapa kita tidak boleh ada punishment, tidak ada reward? Tidak boleh Pak ada hukuman Pak. Hukuman dan memberi hadiah itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Selama ini ternyata Pak, dengan adanya kita kalau di kurikulum merdeka ini kan belajarnya berpusat kepada murid, jadi bukan lagi berpusat kepada guru. Kalau dulu maunya guru, sekarang harus maunya murid. Artinya bukan suka-suka lagi murid. Di sini hanya ditekankan Pak, bahwa pendidikan itu menuntun siswa itu, kita lebih menghargai murid itu sebagai manusia sama dengan kita. Dengan hanya hukuman verbal saja, menjustis. Kadang-kadang guru ini Pak belum tahu masalah murid apa, Apa ini? sudah langsung menjustis. Kalau tampar itu kelihatan Pak. Hukuman verbal ini yang kadang kita tidak melihat akibatnya langsung dengan siswa. Tidak usah dengan siswa Pak, dengan anak sendiri. Dengan anak sendiri setelah mereka dewasa, ternyata perkembangan dia masih kecil. Bagaimana cara orang tua mendidik itu terekam, dan itu sangat mempengaruhi kelakuan si anak ini di masa depan setelah dia dewasa. Kadang-kadang kita untuk anak-anak bangun cepat ya Pak, jam itu kita cepatkan, bisa jam 6 menjadi jam 7, karena itu sangat berpengaruh dengan kelakuan anak-anak. Dan itu terekam waktu kita membentak mereka secara dulu, mereka itu terus, dan itu membentuk karakternya Pak. Waktu kita membentak, kita justice, mereka tuh mendapatkan tekanan-tekanan. Nah itulah yang sekarang akan berubah. Bagaimana cara kita menghargai siswa ini setinggi-tingginya sebagai manusia. Sama Pak, kita juga manusia. Hanya dengan ucapan atau pastilah anak bertingkah laku A, B, C itu ada sebabnya. Latar belakang keluarga pada begitu. Kita sering melihat di video ya Pak ya, anak terlantar dihukum, pukul tangannya sampai berbekas kaca. Gitu. Besok bentar dia terlambat, guru langsung pukul, duduk, itu udah konsekuensi katanya kan. Duduk. Ternyata apa? Ternyata dia terlambat ada sebabnya. Itu orang tua lagi ke rumah sakit kalau ada ada kerjaan lain. Mengantar orang tuanya ke rumah sakit, mengantar makanannya dulu. Nah itu Mengantarkan kan adiknya gitu. jarang kan Pak kita lakukan sebagai guru untuk bertanya dulu apa sebab dia terlambat. Tidak pakai sepatu, misalnya dia pakai sepatu warna putih, kita tanya dulu kenapa dia pakai sepatu. Jangan langsung buka sepatu, oh kesana kita seperti itu. Tanya dulu. Sepatunya kadang cuma satu kan basah. Cuma harus memang ada kesepakatan. Bukan hukuman namanya Pak, tapi konsekuensi. Ada perjanjian dulu yang Iya, minimum perjanjian dulu Pak dengan siswanya. Kalau sudah ada perjanjian, dilanggar baru tanpa diperintah pun sama gurunya sudah melakukan. Di konsekuensinya saya melakukan ini, saya harus berbuat ini. Itu Pak yang mau kita ubah sekarang. Dan mungkin juga di pembelajaran. Bagaimana kita menerapkan, menumbuhkan karakter profil belajar Pancasila ini ke anak Pak. Inovasinya, bernilai kritisnya. Jadi itu kita mengajarnya bukan yang selama ini kalian harus begini ya, kan gitu kan Pak? iya Sama siswa. otoriter itu.
apa yang kamu bisa. Kita hari ini belajar tentang ini. Apa yang sudah kamu pelajari dulu kan gitu. Tapi mereka juga masing-masing itu berbeda Pak. Jangan kita samakan. Ada yang dia audio Pak, ada yang kinestetik, ada yang visual. Makanya Pak kadang kita lihat anak